Yuk kita baca sedikit bab yang sekarang. Bab yang sekarang ayah bunda, babus sadaqah anil mayyit. Bab menceritakan tentang sedekah untuk mayit. Jadi bahasa sedekah untuk mayit itu misalnya nenek saya sudah meninggal, saya sedekah, niat sedekah ini untuk almarhumah nenek saya. Nah, ini yang akan kita bahas. Wa du'a ilahu, dan berdoa lahu bagi mayit. Lahu bagi mayit. Lahu bagi mayit. Nah, dalam pembahasan ini yang pertama kita bahas adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Alladzina sabaquna bil iman. Ini kalau kita terjemahkan secara bahasa gampang. Walladzina, dan orang-orang ja'u yang telah datang orang-orang tersebut min ba'dihim, setelah wafatnya mereka. Mereka itu orang-orang terdahulunya. Yaquluna, mereka membaca, bacaannya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau diterjemahkan, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mati terdahulu bil iman, catatannya dengan membawa iman. Ini dalam Al-Quran loh. Nah, sekarang ada orang ngomong katanya kalau doa dari orang yang hidup nggak akan pernah sampai kepada orang yang meninggal. Itu kan repot. Karena pada dasarnya yang ngajarkan doa dari orang hidup untuk orang meninggal siapa? Allah. Makanya umpama misalnya nih ayah bunda punten, di antara kita yang ibu bapaknya sudah meninggal, misalnya kita lagi habis sholat, beres wirid seperti biasa, ngangkatin tangan, ya Allah lapangkanlah kubur ayah dan ibu saya, ya Allah angkatlah. Nah, ada orang ngomong katanya itu nggak berguna katanya, dan tidak sampai doa seperti itu salah. Doa dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu sampai, dan itu bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal manfaatnya apa? Yaitu doanya diijabah oleh Allah, ya kesalahan dia, kalau apa dosa-dosa dia diampuni. Manfaat untuk orang yang berdoa apa? Orang yang berdoa manfaatnya dia mendapatkan pahala karena dia peduli terhadap orang lain, terlebih orang lain itu ibu dan bapaknya. Itu. Makanya kan dulu ada cerita yang itu tuh, cerita apa? Ada seorang ulama diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya itu seakan-akan dia berada di alam barzakh. Tiba-tiba melihat ada sekelompok ahli barzakh sedang berebutan. Dan ada satu orang ahli barzakh yang duduk dia dengan tenang di singgasana. Akhirnya orang soleh ini bertanya, kalian ini katanya sedang berebut apa? Karena mereka sedang berebut seakan-akan tidak peduli, nggak ada yang jawab. Maka nyamperinlah orang soleh ini kepada orang yang duduk di kursi. Kalau katanya ini orang lagi berebut apa? Akhirnya dia katakan ini orang sedang berebut bagian pahala dari Allah, dari doa-doa orang Islam yang masih hidup dan doanya umum. Doa umum itu kayak kita sekarang nih, ya Allah ampunilah orang-orang muslimin muslimat. Nah, umum tuh, itu ibaratnya bolu satu dibagi-bagi gitu, gampangnya untuk kita pikir. Walaupun nggak bisa dibayangkan begitu. Hanya itu secara umum, bagi-bagi itu. Nah, akhirnya orang soleh ini nanya, loh, kok kamu nggak ikut berebut? Kenapa? Kata dia, aku ini nggak ikut berebut karena aku masih punya anak. Dan anakku itu sering baca Al-Quran dan berdoa, maka aku sudah dikasih khusus hadiah oleh Allah. Begitu. Setelah beberapa lama, ini orang soleh mimpi kembali seperti itu, namun aneh, yang di kursi pun ikut berebut.
Pada saat yang di kursi ikut berebut, tanya lo, kok ikut berebut kemarin, tahun-tahun sebelum enggak? Kata orang tersebut, iya dulu aku enggak ikut berebut karena waktu itu anakku masih ada, tapi sekarang anakku sudah meninggal dunia. Coba kamu pergi ke pasar di sini, namanya itu, tanyakan. Ternyata dia bangun dari mimpi, keesokan harinya lari ke pasar, ternyata betul terkenal ada seorang pemuda di tokonya baca Al-Quran dan saat itu sudah meninggal dunia. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Sesampai seperti itu. Makanya orang tua kita dulu itu kalau punya anak, Pak Yosep, nggak mikir tuh berapa ya, nggak ada. Oh, dia pokoknya melendung keluarin, melendung keluarin, melendung keluarin, mujajer anak itu. Memang anak itu godaannya berat. Kalau masih kecil kelihatan banyak. Coba pada ada cucu 5 aja, masih kecil-kecil kelihatan banyak. Kenapa? Aktif soalnya, jatuhin piring, gelas ini gini. Jadi aktifnya mereka itu seakan godaan buat itu banyak anak. Padahal mah kalau mereka sudah beranjak dewasa, apalagi sudah menikah, aduh jangankan 4, 5, 20 aja sedikit. 20 aja sedikit. Sekarang contoh ayah misalnya dari pernikahan ninggalin orang tua. Ya ketemu setahun sekali istilahnya. Emang udah normal kita begitu. Hilang sudah, habis. Makanya muncul orang tua yang agak salah pemikirannya. Pokoknya anak saya nggak boleh nikah sama orang jauh, pokoknya harus orang deket. Pokoknya nak kamu nikah di sini. Itu orang nggak boleh begitu, membatas-batasi kehidupan, nggak boleh. Nggak boleh. Bawa kemana silahkan. Yang terpenting ada kemaslahatan dunia dan akhirat. Gitu. Nah makanya di sini saya mau menyampaikan satu hadis ayah bunda ya. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang ibunya yang meninggal dunia. Akhirnya laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ibuku mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuknya?" Maka Nabi menjawab dengan lantang, "Na'am, iya." Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh semua ulama ahli hadis, Bukhari, Muslim, dan disepakati kesahihannya. Makanya ya bunda, ada sebuah hadis yang lain di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Irhamu mautakum bis-sadaqah." Kasihi dan sayangi oleh kalian orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian bis-sadaqah, dengan bersedekah. Syuf. Makanya ada yang nanya gini. Ada ulama ditanya pada Dadang, pertanyaannya gini, "Syekh," katanya, ya anggap kalau bahasa kita mah kiai lah biar gampang. "Kiai, iya, kalau saya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya itu sampai dan pahalanya itu cepat sampainya atau lambat?" Kata ulama jawab, satu, pahalanya sampai sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, pahalanya cepat, bahkan bukan pahala, kebahagiaan yang dirasa dari pahala itu lebih cepat daripada kebahagiaan dari pahala yang akan dirasa oleh itu yang sedekahnya itu. Kenapa? Karena dia yang sedekah masih hidup, ada pahala, kebahagiaan belum dirasa. Tapi yang sudah meninggal langsung kerasa itu. Makanya coba gini. Bunda punten. Coba bunda mungkin pernah nyaksikan, punten. Orang kalau kurang ajar sama ibu bapaknya, apalagi misalnya serakah bab warisan, sampai ibu bapaknya yang almarhumah itu istilah kasarnya hartanya seakan-akan tidak manfaat gara-gara ada yang serakah. Coba lihat, pasti yang serakah itu hidupnya nggak jelas, pasti stroke, pasti sakit parah. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sudah meninggal itu benar, dia tidak bisa beramal apa-apa lagi, nggak bisa. Tapi dia dikasih izin sama Allah, masih bisa berdoa kepada Allah, memohon untuk anak cucunya, masih bisa.
berharap gitu kepada Allah, meminta kepada Allah. Makanya kalau orang-orang yang peduli, coba, oh hidupnya berkah, kasarnya rumahnya kecil tapi berkah, ketenangan dirasa, manfaat yang lahir dari rumahnya itu banyak dirasa oleh orang lain, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa panjang lebar juga, hanya barometer kita Nabi Muhammad. Andaikan memang kebahagiaan itu dengan harta, maka Nabi udah pasti jadi manusia paling kaya. Namun tetap kita tidak munafik, kelas kita itu kelas butuh sama harta. Tapi tetap patokan bahagia bukan harta, patokannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada orang Pak Dadang, ibunya meninggal. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Kata Nabi, ya sudah. Aku punya sedikit harta ya Rasulullah. Tapi aku ingin ini harta dulu tuh ibuku yang merasakannya, tapi ibuku baru meninggal. Gimana? Apa kata Nabi Muhammad dalam pendidikannya? Di kampung sana, kalau bahasa kita ya di sembawah lah, misal di kampung tuh, itu ada satu kampung, di situ tidak ada air sumur. Bawa uangmu pergi ke sana, bangunlah sumur di sana. Akhirnya dia bangun sumur di sana. Setelah dia bangun sumur di sana, dia balik ke Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Syuf katanya, andaikan uang yang kau bangunkan sumur dan dihabiskan oleh ibumu semasa hidupnya, niscaya itu tidak akan seperti bahagianya ibumu saat ini, di mana dia sedang meraup keuntungan dari Allah, dari orang-orang yang berwudu, bersuci, makan, minum dari air sumur tersebut. Coba bayangin. Makanya kan kita itu kalau ada kebaikan selalu ikut. Ya Ustaz mampunya kecil, ikut sudah, nggak usah ngomong gitu. Ayo ikut. Tinggalkan bahasa, kecil, besar, tinggalkan. Karena saat kecil dan selalu diomong-omong, akhirnya jadi males, muncul rasa malu, akhirnya nggak bisa. Pada saat besar dia sebut-sebut, akhirnya jadi merasa, jadi hilang. Makanya kalau bahasa santri mah, kalau begituan ibadah mah, lakukan 2L cenah, L teh lakukan, lupakan gitu. Lakukan, lupakan. Ustadz saya mah ya Allah, itu ngecor di tempat Ustadz saya mau cuman punya 50, mau dikasih ke Ustadz malu, udah mendingan enggak aja. Misal itu Nabi Muhammad sampai ngajarkan ke istrinya, ittaqin nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun sepotong apa? Kurma. Sepotong kurma loh. Jadi ada orang miskin ketok-ketok pintu, minta makan, lagi lapar, yang ada cuman kurma sepotong, malu nggak mau dikasih sama Siti Aisyah, karena cuman punya itu, malu. Kasih sudah, ayo bentengi dirimu dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ini istilahnya apalagi 2.000, 5.000, berharga lebih dari sepotong kurma istilahnya. Nah, titik-titik disitulah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, titik-titik di mana kita harus memilih kehidupan itu yang bermanfaat bagi kita. Dan ternyata manfaat itu jangan cuma dipilih manfaat dunia, tapi dunia dan akhirat. Jangan cuma di situ juga. Ambil titik-titik kepentingan atau urusan yang manfaat itu ternyata bukan cuma untuk kita, tapi untuk ibu dan bapak kita. Terus bisa mengalir. Nah itulah ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membimbing kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang sebentar ini begitu indah, tinggal bagaimana kita memilih. Makanya dari situ pilihlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pilih kiai siapapun, jangan, karena kiai hanya menyampaikan, namun pilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah fanatik dalam kehidupan kita. Artinya kita harus fanatik dengan Nabi. Nggak ada lagi cerita yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kiai, guru itu hanya sebatas menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang luar biasa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka itu harus kita akui. Kalau guru hanya sebatas menyambung lidah.
Manakala kita ingin menghormati guru, silahkan. Manakala kita tidak ingin menghormati guru, silahkan. Karena semua guru tidak ada yang berharap dihormati oleh murid-muridnya, namun kita sebagai murid menghormati guru karena kewajiban dan kemanfaatan yang akan dirasa oleh kita. Makanya ayah bunda, didikan Rasulullah udah paling indah. Coba kapan Nabi Muhammad coba ngedidik sahabatnya maksa, mukul, nyaci maki, nggak ada. Nabi Muhammad didik dengan kasih sayang. Ada sahabat ya, nangis, kenapa nangis? Istrinya marah-marah, dipeluk sama Nabi Muhammad. Peluk. Kita ada anak muda nangis, dimarahin istrinya, palingnya cengeng itu. Macam-macam. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kajian segitu saja karena harus berangkat dulu dan saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mungkin kalau ayah bunda ada hal-hal yang berkaitan dengan saya, silahkan bisa ke pesantren karena Selasa saya akan berangkat, khawatir nggak pulang lagi di sana. Khawatir betah di sana lagi nih, Masya Allah. Hah? Ikut ke sana. Jadi saya ikut ke sana, berangkat. Saya berangkat ke sana ya punten, satu nganterin santri, dua ada perjanjian yang harus kita teken bersama. Yang ketiga itu salah satu kesempatan, mudah-mudahan barang-barang yang saya butuhkan ada, seperti misalnya ukuran mud. Itu kan kita kalau zakat fitrah kan 4 mud. Nah di Arab itu ada mudnya. Kalau kita kan ya ada 3,5 liter aja gitu. Ya sebenarnya kalau dilebihin udah alhamdulillah. Tapi kan untuk kajian harus tahu mud itu segimana gitu. Dulu saya ini ada lah di sana, cuman nggak sempat beli karena nggak ada duit istilah. Nah sekarang tuh saya lagi ngusahain, istilahnya kasarnya berjuang terus sampai hari Senin untuk ngumpulin katakanlah uang. Nah saya mau beli itu. Saya mau beli girbal Padang. Girbal, tahu girbal? Girbal itu wadah air di zaman Nabi, itu seru, di masjid-masjid ada di sana. Nah saya tuh pengen beli gitu. Mudah-mudahan pada Padang nanti uangnya banyak, bisa beli banyak. Karena masalahnya di pesawat bisa nggak gitu. Jadi girbal itu dari kulit kambing udah dikeringin. Jadi itu dijadikan wadah air dan itu dijadikan AC di zaman dulu. AC-nya zaman Rasulullah itu girbal. Jadi nanti digantung, kaki-kakinya digantung, udah dijahit rapi. Dimasukin air dari leher, nanti diikat. Kalau mau minum itu tinggal dimiringin, dibuntut nanti keluar air. Kerah gitu. Kalau mau pakai gelas, kalau langsung gitu. Nah, di Arab itu ada jendela gini pada Padang. Itu di jendela ini ditaruh gantungan girbal itu, diisi air. Nanti angin panas dari luar masuk ke dalam jadi dingin. Subhanallah. Nah, saya itu di situ, udah nih kesempatan saya nih ke sana. Beli barang-barang begitu minimal di pesantren. Lebihnya ya nanti kalau ada mungkin di sini saya terapin di situ satu. Sebenarnya kalau ada contoh satu, orang Indonesia pasti bisa bikin, apalagi orang Tasik, orang Garut, wah itu mah pasti bisa bikin. Cuman karena nggak galib di kita ya nggak dibikin gitu. Pasti bisa, cuman kulit kambing dikeringin. Orang sana kulit kambing, kulit onta nggak ada yang tahu dibikin kikil, nggak ada pada Padang. Di kita dibikin kikil nggak? Bikin kikil, bedug aja dari kulit sapi bertahun-tahun udah bolong, dibagi-bagi itu, direndam di air panas mekar lagi. Ya artinya orang Indonesia sebenarnya lebih cerdas bab-bab begituan mah gitu. Apalagi cuman bikin begituan, cuman karena tidak galib di kita nggak dibuat. Padahal orang dulu tuh begitu, taruh air di situ minum. Ya kadang ada yang bulat dipakai naruh kurma, macam-macam lah. Ya, insyaallah makanya ayah bunda mohon doakan terus. Ayo sama-sama kita berjuang di jalan Allah, niatin karena Allah agar manfaat buat kita dan manfaat buat orang lain, khususnya orang tua kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا قلبا خاشعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.